Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di hari yang ke-6 ini kita akan merenungi tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-23 dan 24. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, maka datangkanlah satu surat saja semisalnya dan silahkan panggil syuhada kalian, saksi-saksi kalian selain dari Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Kalian pasti tidak bisa melakukan, tidak akan mampu melakukannya. Maka karena itu takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni di dalam Shaffatut Tafasir menjelaskan kalimat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina ai wa idza kuntum ayyuhan nasu fi syakkin wa irtiyabin min sidqi hadzal Qur'an. Jika engkau wahai manusia dalam diragukan dan dalam kebimbangan dalam kebenaran Al-Qur'an, al-mu'jizi fi bayanihi, dalam masalah mu'jizatnya, wa tasyri'ihi wa nuzumihi, pada syariatnya dan sistemnya, alladzi anzalnahu ala abdina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami turunkan kepada hamba kami, Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak boleh ada keraguan bagi kita tentang Al-Quran, tentang mukjizat Al-Quran, tentang syariatnya, tentang sistem yang dibawanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang cukup menarik pada ayat ini Allah menggunakan atau menyebut Rasulullah dengan kata ala abdina. Wal abdu ma'khudun minat ta'abudi. Al-abdu dalam bahasa Arab itu diambil dari kata at-ta'abud bahwa at-tadhallul. Artinya adalah suatu keadaan menghinakan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala memposisikan Rasulullah SAW demikian karena memang dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal ini Rasulullah SAW sangat tidak berperan dalam urusan membuat Al-Quran. Jadi inilah Allah menggunakan dengan kata ala abdina. Kemudian Allah menantang orang-orang musyrik dengan mengatakan kepada mereka fa'tu bi suratin min mithlih. Imam Al-Qurtubi menjelaskan huwa amrun ma'nahu at-ta'jiz. Ini adalah suatu perintah tetapi maknanya penghinaan, ya, pelemahan. Li'annahu ta'ala alima ajzahum anhu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengerti betul bahwa mereka tidak mampu melakukan hal yang demikian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sebelumnya Allah menantang orang-orang musyrik ini dengan semisal kitab. Ini adalah tantangan yang lebih longgar. Waqad tahaddahumullahu ta'ala bihadza fi ghairi mawdu'in minal Qur'ani faqala fi suratil Qasas, di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-49, qul, katakan wahai Muhammad, fa'tu bi kitabim min 'indillah, maka datangkan satu kitab di sisi Allah, huwa ahda minhuma, yang sekiranya itu bisa lebih memberikan petunjuk daripada keduanya, yakni Al-Qur'an dan saat itu adalah Taurat. Attabi'hu, aku akan mengikutinya, kata Rasulullah. In kuntum shadiqin, jika kalian
orang yang benar. Dan Allah menegaskan bahwa mereka tidak mampu melakukan ini, yakni dalam surat Al-Isra ayat yang ke-88, Qul la inistama'atil insu wal jinnu. Katakan wahai Muhammad, sekiranya bersatu antara manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan seumpama Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu melakukannya, walau kana ba'dhum li ba'din zahira, walaupun di antara mereka yang satu dengan yang lainnya, jin dan manusia tersebut saling melakukan bantu-membantu. Kemudian dalam surat Hud yang ke-13 Allah menantang dengan 10 surat. Am yaqulu naftara, atau mereka mengatakan tentang engkau ini Muhammad mengada-ada tentang Al-Quran. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftarayatin. Maka datangkanlah 10 surat Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah. Silahkan panggil sekemampuan kalian orang-orang yang bisa menolong kalian. Selain Allah Subhanahu wa taala, min dunillah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini semua kullu hadhil ayati makiyatun. Semua ayat ini turun di Makkah. Dan Allah kembali menantang mereka di Madinah dengan satu surat saja. Fa'tu bi suratim mim mithlih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang berikutnya adalah wad'u syuhada'akum. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ma'nahu a'wanakum wa nusara'akum. Maknanya adalah pembantu-pembantu kalian dan penolong-penolong kalian. Makna syuhada. Wa qala Ibnu Kaisan berkata, fa in qila kaifa dzakara syuhada hahuna wa innama yakunu syuhada'u liyashhadu amran au liyukhriju bi amrin syahiduhu. Bahwa dinamakan dengan syuhada itu karena mereka yang disuruh menyaksikan kejadian ini dan mengkhabarkan kepada siapa yang tidak hadir atas kejadian tantangan Allah Subhanahu wa taala ini. Sementara Mujahid berpendapat yang dimaksud dengan syuhada akum adalah nasun yashhadu nabihi, yakni hukamal fusaha, yakni adalah para penguasa, para pemuka yang fasih, yang berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri suratul Baqarah yang ke-23 ini dengan in kuntum shadiqin, jika kalian memang orang yang benar. Tapi kenyataannya mereka tidak berhasil menjawab tantangan Allah tersebut. Hadirin yang berbahagia, ketidakmampuan orang-orang musyrik, orang-orang Arab secara keseluruhan dan siapapun sampai saat ini menjawab tantangan Al-Quran ini disempurnakan Allah dengan ayat yang ke-24 suratul Baqarah. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Qauluhu ta'ala fa illam taf'alu, yakni fima madha. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kalimat yang pertama fa illam taf'alu adalah ketidakmampuan menjawab tantangan di masa yang lalu. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan yang berikutnya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu melakukan, walan linafit ta'bid fil mustaqbal. Ini adalah merupakan penafian tantangan yang akan datang. Artinya walan taf'alu dzalika abadan. Kalian tidak mampu menjawab tantangan ini selamanya. Huwa annau akhbara khabran jaziman qati'an muqaddaman ghaira khaif wala mushfaqqa anna hadzal qur'ana la yu'aradu bimithlihi abadal abadin wa dahrad dahrin. Ya, bahwa ini mengkhabarkan kepada kita secara jazim, secara qat'i, tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Al-Quran itu tidak mampu ditiru, dibuat perumpamaan selama-lamanya, abadan.
Selanjutnya Imam Ibnu Katsir mengajak kita untuk sejenak merenungkan mukjizat Al-Qur'an ini. Wa man tadabbara al-Qur'ana wajada fihi min wujudil i'jaz fununan zahiratan wa khafiyatan min haitsul lafzi wa min jihatil makna. Jadi beliau mengatakan siapa saja yang tadabbur, yang merenungkan, yang membaca pelan-pelan merenungi makna-makna ayat-ayat Al-Quran, pasti dia akan menemukan di dalamnya berbagai kemukjizatan dari sisi seni, uslub, secara zahir maupun tersembunyi, dari sisi lafaz dan dari sisi maknanya. Qala Allah Ta'ala, Alif Lam Ra, Allahu a'lamu bimuradi. Kitabun uhkimat ayatuhu. Ini adalah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun secara rapi. Thumma fussilat. Kemudian dijelaskan dengan cara terperinci. Milladun hakimin khabirin. Yang diturunkan di sisi Allah yang maha bijaksana dan maha tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalimat fattaqun nar jawabun fa'illam taf'alu. Kalimat takutlah kalian kepada neraka itu merupakan jawab dari kalimat sebelumnya ketika fa'illam taf'alu. Ketika kalian tidak mampu melakukan jawaban terhadap tantangan Allah Subhanahu wa taala. Ai ittaqun nara bitasdiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atillahi ta'ala. Jadi takutlah kalian kepada neraka, itu artinya adalah benarkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat tentang al-hijarah, yakni batu yang merupakan bahan bakar api neraka. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan al-hijarah hiya hijaratul kibrit al-aswad. Batu ini adalah merupakan batu belerang yang berwarna hitam. Ani Ibni Mas'ud wal Farra, Ibnu Mas'ud dan Farra mengatakan wa khussat biha bidzalika li annaha tazidu ala jami'il ahjar. Dikhususkan dengan batu demikian itu karena sesungguhnya dia melebihi dari semua batu-batu bi khamsati anwa'in minal azab. Memiliki kelebihan 5 macam batu untuk mengadab manusia. Na'udzubillah. Yang pertama adalah sur'atil ittiqad. Cepat sekali dia menyala. Jadi ini cepat sekali menyala. Berbeda dengan batu-batu yang ada di dunia. Misalnya batu bara. Kita mengenal batu bara itu ada batu bara dengan kalori tinggi. Dia memang panas sekali, tapi sulit. Ya, dinyalakannya itu agak lama. Berbeda dengan batu bara yang kalorinya rendah, yang tidak terlalu panas di dunia ini. Itu agak cepat dia terbakar. Ini batunya sangat panas dan mudah sekali menyala. Kemudian yang kedua, natsir raihah, sangat berbau busuk, ya, baunya sangat busuk, ya. Kemudian yang ketiga, kasratid dukhan, banyak sekali dukhannya, asapnya. Dan yang keempat, syiddatil iltisaq bil abdan, sangat melekat di kulit, naudzubillah. Dan yang kelima, quwwati harriha idza hamiyat, ya, sangat kuat panasnya, kalorinya sangat tinggi jika dia menyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian ulama lain mengatakan tentang yang dimaksudkan dengan bil hijarah adalah al-asnam, ya, berhala-berhala. Ya, liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Al-Anbiya ayat yang ke-98. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah akan menjadi bahan bakar jahanam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika sedikit kita menengok tentang batu belerang yang terdapat di beberapa kawah gunung berapi, sungguh itu pun sudah sangat teramat panas dan berbau busuk. Namun
panasnya batu yang ada di dunia jauh lebih sedikit panasnya dibandingkan dengan batu yang disediakan Allah untuk mengazab mereka-mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran, mereka-mereka yang tidak percaya kepada mukjizat Al-Quran, mereka yang tidak meyakini akan syariat Al-Quran, dan mereka tidak meyakini kebenaran hukum-hukumnya. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.